Halo, selamat sore Tribuners. Saya Mufti Fauzia kembali hadir menemani Anda di Tribun Travel Update edisi hari Selasa 25 Januari 2022. Hari ini Tribuners seperti biasa Mufti akan memberikan sejumlah informasi dan juga rekomendasi wisata untuk Anda sebagai opsi mengisi waktu luang maupun libur akhir pekan yang menarik untuk dikunjungi. Pastinya disampaikan secara langsung bersama dengan sejumlah reporter kami di beberapa daerah. Inilah Tribun Travel Update selengkapnya. Kita merujuk ke informasi yang pertama, Tribuners yang datang dari Bogor. Untuk Anda, masyarakat Bogor tak perlu bingung untuk memilih wisata buatan yang ada di sana. Tidak hanya terkenal karena keindahan kebun teh di puncak dan air terjunnya, di Bogor juga ada tempat wisata menarik lain, yakni wisata buatan yang membuat pengunjung merasa sedang ada di pantai. Salah satu pantai yang patut dikunjungi adalah pantai yang ada di Wanagria Parung. Lokasinya persis di tepi Jalan Raya Pahlawan RT 5 RW 7 Cogrek Parung Bogor. Nah, untuk tahu informasi lebih lengkapnya sudah ada rekan kami, ada Hieronimus Rama dari Warta Kota. Halo, selamat sore Hieronimus. Halo, selamat sore Mufti. Baik, bisa Anda jelaskan bagaimana keunikan dari wisata Wanagria ini? Baik Mufti dan pemirsa Tribun dimanapun Anda berada. Salah satu keunikan dari Kabupaten Bogor adalah wisata puncak ataupun curug atau air terjun yang sudah tersohor kemana-mana. Tetapi bagi Anda yang ingin merasakan suasana pantai, Anda bisa juga berwisata ke Kabupaten Bogor, tepatnya ke Wanagria atau biasa disebut juga Pantai Cogrek di Parung. Nah, keunikan dari pantai ini adalah ada pasir yang didatangkan secara khusus yang asli dari pantai, sehingga suasana pantainya sangat terasa ketika wisatawan duduk di atas pasir ataupun bermain-main di pasir di area yang dikelilingi oleh pohon yang rimbun dan asri, dan juga di tengah-tengahnya ada danau yang cukup besar. Nah, luas dari tempat wisata ini sekira 8 hektar, sehingga cukup menampung banyak pengunjung yang ingin datang berwisata menikmati suasana pantai di Kabupaten Bogor. Demikian Mufti. Baik, baik. Lalu bagaimana ketika Anda datang ke sana, fasilitas yang disediakan ini apakah beragam dan berapa untuk tiket harga masuknya ini? Oke, Mufti. Untuk fasilitasnya cukup banyak. Ada wisata air seperti bermain sepeda air ataupun memancing, dan juga bisa berenang di water park. Jadi di sini ada wisata airnya, tapi ada juga wisata-wisata lainnya seperti menikmati rumah Korea, ada rumah Itali, ataupun rumah pohon. Jadi di sini pengunjung bisa melihat keunikan dari rumah tradisional di beberapa negara, dan juga bisa menikmati suasana dari tempat wisata ini di atas rumah pohon, sehingga pasti akan sangat berkesan bagi pengunjung yang datang. Demikian Mufti. Baik, rekan Hieronimus. Lalu bagaimana untuk penerapan prokes selama COVID-19 berlangsung di sana, rekan Hieronimus? Baik Mufti, untuk penerapan prokesnya semua pengunjung wajib menggunakan masker, lalu mencuci tangan, dan juga ada pembagian masker bagi yang tidak membawa masker. Dan tempat cuci tangan disiapkan di banyak lokasi sekitar berjarak 100 meter. Lalu untuk tiketnya itu, untuk tiket per orang itu 7.500, lalu untuk sepeda motornya sendiri 5.000, dan mobil 10.000. Sementara untuk wahana-wahana yang ada di dalam tempat wisata ini, tiketnya bervariasi mulai dari 10.000 sampai 20.000. Selain itu, banyak pengunjung yang datang dari luar juga yang membawa kendaraan besar atau rombongan besar untuk berwisata ke sini, dan tersedia parkir untuk bis sekitar
30-an bis bisa muat di bagian depan dari tempat wisata ini. Demikian Mufti. Baik, terima kasih atas informasi dan juga laporan Anda, Hieronymus Rama dari Warta Kota, dan kami juga sempat melakukan wawancara Tribuners dengan Adnan, yang merupakan staf pengelola Wanagria. Berikut informasinya untuk Anda. Dengan Pak siapa? Adnan, Sebagai manajemen pengawas ini. oh ini setelah pandemi ini buka lagi kapan mulainya? Waktu bukanya lagi setelah bulan Agustus, Juni kita buka lagi, Juli. Dengan protokol kesehatan ya? Ya, dengan menerapkan protokol kesehatan, mulai dari cek termogan, pembagian masker bagi yang tidak menggunakan masker, dan menyediakan tempat cuci tangan per 10 meter sekali, per 100 meter sekali. Nah, setelah dibuka lagi sejak pandemi, itu antusiasme pengunjung untuk datang ke sini gimana, Bang? Mungkin untuk antusias pengunjung lumayan baik ya. Mungkin apa efek dari kebosanan mereka semenjak pandemi, jadi mereka datang lagi kemari. Alhamdulillah pengunjung agak rame waktu setelah PPKM diterapkan. Kalau sehari biasa, katakan Senin sampai Jumat, berapa orang kira-kira pengunjung? Sampai Jumat biasanya weekday itu dari 100 sampai 300 tiket terjual. Kalau misalkan weekday tergantung dari momen-momennya, seperti momen kemarin tahun baru bisa tembus sampai di angka 4.000 sampai 5.000 pengunjung. Kalau akhir pekan kayak gini, kira-kira Akhir pekan berapa? kayak gini biasanya paling banyak itu di angka 1.000 tiket terjual. Pengunjungnya dari mana aja Bang datangnya? Oh, bermacam-macam Pak. Biasanya kita lihat dari plat nomornya, ada yang dari Bandung, ada yang dari Jakarta. Paling banyak di Jakarta Bogor sih. Nah, kalau dari segi konsep, ini memang konsepnya seperti ini dari buka pertama ya? Dulu awal ceritanya itu ini semua kolam lele, dirubah oleh pemiliknya, berinovasi, diubah jadi danau buatan. Awalnya itu danau buatan ini untuk dikonsumsi pribadi, tapi karena minat pengunjungnya banyak, akhirnya dibuka untuk umum. Kita menuju ke informasi selanjutnya. Tribuners, ada cafe recommended di Kabupaten Tanah Tidung, yakni Kaisar Belumu Cafe Resto and Guest House. Desain yang digunakan di cafe ini mengusung konsep family cafe. Konsep ini tentu sangat nyaman untuk semua kalangan, dari yang kaum muda sampai tua. Tak hanya tempatnya yang cozy, furniture yang digunakan pun selaras dengan konsep yang diusung. Bagaimana suasana di sana? Kali ini kita sudah terhubung dengan rekan kami, Risnawati dari Tribun Kaltara. Halo, selamat sore rekan Risna. Halo, selamat sore Mufti. Baik, rekan Risna, bisa Anda gambarkan kembali terkait dengan konsep ruangan yang nyaman. Bagaimana dengan menu hidangan di sana, rekan Risna? Ya, untuk menu di Kaisar Belumu Cafe sendiri sesuai juga dengan tempatnya yang nyaman. Menu-menunya juga sangat beragam, Mufti, mulai dari minumannya sampai dengan makanan-makanan yang dihidangkan. Nggak cuman minuman seperti kopi-kopian, tapi juga ada seperti coklat, green tea, dan sebagainya. Kemudian untuk makanan juga nggak hanya menu makanan ringan, ada juga menu paket makan besar yang disediakan di Cafe Kaisar Belumu, seperti itu, Mufti. Baik, rekan Risna, lalu untuk dari semua menu yang sudah Anda sebutkan tadi, kira-kira best seller dari rumah makan ini seperti apa? Ya, kalau untuk best sellernya, Mufti, untuk minumannya sendiri, Tribuners bisa mencoba kopi Kaisar. Itu salah satu best seller yang ada di Cafe Kaisar Belumu. Perpaduan kopi, kemudian gula aren dan susunya juga sangat pas di lidah masyarakat, khususnya masyarakat Tanah Tidung. Kemudian untuk menu makanannya, Tribuners juga bisa mencoba salah satu menu best seller, itu ada nasi liwet, yang mana itu juga paketan besar, mulai dari porsi 1 sampai 4 orang, ada juga yang porsi 4 sampai 8 orang, seperti itu. Baik, Risna, lalu untuk menikmati semua menu yang tadi sudah disebutkan, kira-kira harganya berapa, rekan Risna? Kalau untuk harga sendiri beragam ya, Mufti. Untuk
kopi kaisarnya sendiri itu dibanderol dengan harga 20.000 per cup. Kemudian juga untuk paket makan besarnya itu mulai dari harga 120.000 satu orang sampai 4 orang, sampai ada juga yang 240.000 kapasitas 4 sampai 8 orang, Mufti. Untuk harga di kafe Kaisar Blumu ini juga mulai dari harga 15.000 sampai yang termahal itu 240.000, seperti itu, Mufti. Baik, terima kasih rekan Risna atas informasi dan laporan Anda. Kami juga sempat melakukan wawancara Tribuners dan informasi lengkapnya juga ada dari Ismalian Syah yang merupakan owner dari tempat ini. Berikut informasinya untuk Anda. Untuk usaha ini mungkin baru 3 bulan yang lalu. 3 bulan yang lalu ya? Bulan 10. Bulan 10. 10 untuk kafe, tapi sebelumnya kalau penginapannya sudah 6 bulanan. Bang, kalau untuk di sini sendiri, kalau untuk menu-menunya ada apa aja? Mungkin bisa disebutin. Kalau kita di sini minuman, kopi, terus makanan, nasi goreng, mie goreng, terus ada juga nasi liwet. Oh, bisa lihat. Tom yum, sup tom yum. Tapi itu selain nasi goreng dan mie goreng itu kita butuh reservasi dulu karena itu paket kan. Iya. Nasi liwet sama tom yum. Oh, tom yum sama nasi liwet itu paketan. Paket. Kalau untuk minumannya sendiri, kalau kan ada tadi kayak kopian gitu kan, Bang. Kalau yang best sellernya yang mana, Bang? Best sellernya itu kopi kaisar. Kopi kaisar itu Kopi gula aren. kopi gula aren ya. Oke. Itu yang paling banyak dicari ya. Itu paling yang sejauh ini ya, itu yang best sellernya. Best sellernya. Kalau untuk harga sendiri? Harganya 20.000. 20.000 per cupnya ya. Kalau untuk makanannya yang best seller? Yang best seller tersaji ya nasi goreng tadi sama yang mie goreng. Nasi goreng sama mie goreng ya. Itu best seller karena dia beli tersaji sih. Bisa request pedasnya juga ya? Bisa. Tribuners, kali ini Mufti akan mengajak Anda untuk kulineran. Jika Tribuners berkunjung ke Solo menikmati tahu kupat khas Solo dengan harga murah, porsi melimpah, bisa menjadi pilihan. Seperti namanya, tahu kupat merupakan hidangan yang memiliki banyak isian yang lezat. Cita rasa nikmat yang ada di dalam hidangan ini bisa menggugah selera Anda. Jika penasaran ingin mencicipi tahu kupat, Anda bisa berkunjung ke salah satu menu restoran di Tahu Kupat Pak Gombloh, salah satu yang bisa Anda kunjungi. Seperti apa hidangan ini, Tribuners, langsung saja kita sudah terhubung dengan rekan kita, ada Sinta dari Tribun Travel. Halo, selamat sore rekan Sinta. Ya, selamat sore Mufti. Baik, bisa Anda informasikan terkait dengan tahu kupat? Mungkin banyak yang belum tahu apa sebenarnya tahu kupat ini. Baik Mufti dan teman-teman Tribuners, tahu kupat sendiri merupakan kuliner khas Solo yang isiannya berupa ada tahu, potongan ketupat, dan ada sayurnya juga berupa kol dan tauge, dilengkapi dengan mie kuning. Kemudian ada kacang yang digoreng dan disiram dengan kuah yang bercita rasa manis. Jadi kalau teman-teman Tribun ada yang pernah mencicipi kupat tahu, itu berbeda. Karena kupat tahu itu cenderung kacangnya digiling, jadi berbeda dengan tahu kupat yang kacangnya ditaburkan di atas hidangan tersebut. Baik, rekan Sinta. Mungkin juga bisa Anda informasikan terkait dengan seporsi dari tahu kupat sendiri ini, isiannya apa saja, rekan Sinta? Iya, kalau untuk di sini di tahu kupat Pak Gombloh itu isiannya ada tahu, ketupat, potongan bakwan, sayurnya ada tauge dan kol, terus dilengkapi dengan mie kuning dan taburan kacang, terus terakhir disiram dengan kuah yang tadi bercita rasa manis itu, Mufti. Baik, lalu ketika Anda menyambangi dari kedai makanan Pak Gombloh ini, apa saja keistimewaan dari tahu kupat Pak Gombloh dibandingkan dengan yang lain, Sinta? Baik, Mufti. Jadi tahu kupat tahu, maksud saya tahu kupat Pak Gombloh ini merupakan salah satu kuliner legendaris di Kota Solo karena sudah ada sejak tahun 1973. Menurut penuturan pemiliknya yang saat ini dikelola oleh generasi kedua, tahu kupat Pak Gombloh ini cita rasanya masih otentik. Jadi
meski telah puluhan tahun, tapi cita rasanya tetap sama karena masih menggunakan resep yang sama dengan yang dipakai sebelumnya. Begitu, Mufti. Baik, Sinta. Lalu kisaran harga dari tahu kupat Pak Gombloh ini berapa? Dan mungkin jika Tribuners ingin menyambangi lokasi tersebut, bisa Anda jelaskan di mana lokasi tepatnya, Sinta? Baik, Mufti. Untuk seporsi tahu kupat di tempat makan tahu kupat Pak Gombloh ini cukup terjangkau. Seporsi tahu kupat tanpa telur dibanderol dengan harga 8.000, sedangkan jika Tribuners ingin menambah telur, baik telur ceplok ataupun telur dadar, harganya dibanderol 11.000. Untuk lokasinya ada di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 64, Sondakan Lawean, Solo. Sebagai informasi, lokasinya itu tidak begitu jauh dari Stasiun Purwosari Solo, hanya sekitar 850 meter, tidak sampai 1 kilometer. Jadi teman-teman Tribuners jika sedang berkunjung ke kota Solo, bisa mencicipi tahu kupat legendaris di kota Solo yang satu ini. Begitu, Mufti. Baik, terima kasih rekan Sinta atas informasi dan juga laporan Anda. Semoga ini bisa menjadi rekomendasi untuk Tribuners yang ingin berkuliner di Solo. Selamat bertugas kembali rekan Sinta. Baik, Mufti. Baik, Tribuners, masih banyak informasi menarik lainnya untuk Anda, jadi tetaplah bersama kami di Tribun Travel Update. Berawal dari bagian barat, ya, kami datang sebagai sahabat, membawa beragam kisah dari sudut pandang setiap daerah untuk menjadi mata lokal menjangkau Indonesia. Berawal dari bagian barat Indonesia, kami datang sebagai sahabat, membawa beragam kisah dari sudut pandang setiap daerah untuk menjadi mata lokal menjangkau Indonesia. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tangga itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya. Baik, terima kasih Tribuners, Anda masih bersama kami di Tribun Travel Update bersama saya Mufti Fauzia. Kita menuju ke informasi selanjutnya, Tribuners. Suasana Kendari Beach atau Kebi di Kalimantan Utara pada sore hari menjelang petang menyuguhkan pemandangan yang sangat indah. Tampak senja membuai bagi siapa saja yang menikmatinya, kala itu bahkan tak terasa suara azan telah menggema begitu sirine Masjid Al-Alam berbunyi. Lautan yang tenang dengan sedikit pencahayaan senja berwarna jingga membuat suasana dari Kebi ini tampak bagai lukisan. Informasi lengkapnya tentang keindahan dari tempat ini sudah ada dari rekan kami Ridwan Kadir dari Tribun Sultra. Halo, selamat sore rekan Ridwan. Ya, halo rekan Mufti. Baik, rekan Ridwan, bisa Anda jelaskan dan bisa Anda informasikan terkait dengan pemandangan apa saja sebenarnya disuguhkan kepada masyarakat jika berkunjung ke sana? Ya, dapat saya sampaikan pemandangan yang disuguhkan di Teluk Kendari, tepatnya di kawasan Kendari Beach atau KB, pada sore hari menjelang malam, yakni senja yang sangat indah. Seminggu ini memang dapat saya kabarkan tenggelamnya matahari dapat membuai bagi siapa saja yang menikmatinya. Lautan yang tenang dapat membuat pengunjung hatinya juga merasa ikut terbawa, dan pemandangan lautan serta gunung seakan bagaikan lukisan pada sore hari menjelang malam tersebut. Kembali ke rekan Mufti. Baik, lalu apa saja tanggapan dari pengunjung saat senja di Kebi ini ketika mereka berkunjung ke sana? Ya, dapat saya sampaikan salah satu warga Kota Kendari
yaitu Sukriansyah, menikmati KB pada sore hari sambil jajan bakso bakar di kawasan Kendari Bis. Sukri mengatakan dia jarang menikmati senja pada saat itu. Namun dia cukup melihat pada saat itu dia cukup indah seperti yang ada di lukisan. Suasananya juga buat pikiran menjadi tenang. Menariknya lagi, Sukri tak hanya menikmati keindahan pada saat itu, namun karena momennya tersebut sangat indah, maka dia pun mengabadikannya dengan memotret momen indah tersebut. Kembali ke rekan Mufti. Baik, rekan Ridwan. Lalu, adakah tips dari Anda sendiri untuk pengambilan gambar yang baik ketika mungkin pengunjung ingin berkunjung ke sana, rekan Ridwan? Ya, untuk tips pengambilan foto sendiri, pengunjung bisa mengambil gambar sekira pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah, karena dapat saya kabarkan pada momen tersebut pemandangannya begitu indah, karena momen itu juga saat yang tepat bersamaan dengan tenggelamnya matahari dengan pencahayaan warna jingga yang membuat kesannya berbeda dari hari lainnya. Demikian, Mufti. Baik, terima kasih rekan Ridwan atas informasi dan juga laporan Anda. Semoga bisa menginformasikan Tribuners dan selamat bertugas kembali rekan Ridwan. Baik Tribuners, berakhir pekan di Pulau Dutungan, Kabupaten Baru sekarang lebih asyik. Kenapa begitu? Karena saat ini Tribuners bisa menikmati indahnya Pulau Dutungan, dilengkapi dengan pentas live music. Pengelola menghadirkan live music ini untuk menghibur para pengunjung pada akhir pekan, terkhusus pengunjung yang bermalam di Pulau Dutungan. Bagaimana keseruannya di sana, Tribuners? Kami sudah terhubung bersama rekan kami, Darullah dari Tribun Timur. Halo, selamat sore rekan Darullah. Halo, rekan Darullah. Ya, sore Mbak. Baik, rekan Darullah, bisa Anda informasikan sejak kapan adanya program live music di tempat tersebut, Darullah? Ya, Tribuners diinformasikan bahwasanya semenjak tahun baru atau 2022 ini, pengelola Pulau Dutungan, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan menghadirkan live musik untuk menghibur para pengunjung yang berkunjung pada saat akhir pekan atau hari-hari weekend. Ya, Mbak. Baik, rekan Darullah, mungkin juga bisa Anda informasikan terkait dengan dimulainya live musik ini mulai jam berapa hingga jam berapa, rekan Darullah? Iya, pentas live musik ini dimulai sejak jam 8 malam ya. Dimulai pada jam 8 malam, 11 malam. Itu dimulai pada malam minggu tepatnya untuk menghibur pengunjung yang bermalam pada malam itu, dengan tujuan untuk mengurangi kejenuhan atau rasa bosan para pengunjung di Pulau Dutungan. Karena kuota terbanyak atau pengunjung terbanyak itu tepatnya pada hari Sabtu ataupun hari Minggu. Ya. Baik, lalu mungkin bisa Anda informasikan terkait dengan setelah adanya live music ini, apakah keramaian di Pulau Dutungan ini bertambah atau bagaimana, rekan Darullah? Ya, dari informasi yang kami terima dari pengelola Pulau Dutungan sendiri, bahwasanya kuota pengunjung pada saat akhir pekan semenjak diterapkannya live musik ini bertambah, atau atensi masyarakat itu untuk berkunjung atau bermalam mingguan di Pulau Dutungan ini semakin meningkat ya Mbak, karena ada daya tarik tersendiri pada malam minggu. Karena pada biasa sebelumnya pada tahun 2021 malam mingguan di Pulau Dutungan itu terkesan monoton karena tidak ada kegiatan pada saat malam minggu, hanya saja pada saat siang hari bisa menikmati keindahan pantai atau diving dan lain-lain sebagainya, menikmati wahana yang ada di sana. Cuma pada saat malam harinya tidak ada kegiatan karena suasananya kurang mendukung untuk berkegiatan di malam hari. Akan tetapi pada saat hadirnya live musik di sana, atensi masyarakat itu meningkat. Banyak masyarakat datang untuk bermalam minggu di sana dan bermalam. Selain itu, informasi dari pengelola Pulau Dutungan bahwasanya pada saat ini kamar atau villa yang ada di sana itu rentan full pada saat akhir pekan.
sana itu terdapat sekitar 70-an kamar. Biasa kalau pada akhir pekan atau malam minggu sampai hari Minggu itu full kamar. Ya Mbak. Baik. Baik, terima kasih rekan Darullah untuk informasi lebih lengkapnya Tribuners. Kami juga sempat melakukan wawancara dengan konsultan Pulau Dutungan bernama Andi. Berikut informasinya untuk Anda. Oke, sekarang malam minggu di Dutungan sudah ada live musik. Sudah live musik ya? Iya, sudah live musik. Jadi setiap Sabtu malam jam 8 malam itu kita ada live musik. Sebenarnya live musik ini benar-benar khusus untuk menghibur pengunjung yang ada yang menginap ya. Yang menginap ya. Ya, jadi itu yang kita lakukan setiap malam minggu. Kedua, live musik ini sebenarnya buat ajang buat anak-anak muda baru, ya anak-anak baru untuk menunjukkan bakatnya. Terus sekedar ini adalah panggung buat mereka. Jadi siapa saja sebenarnya bisa main di Dutungan. Mereka bisa mengekspresikan diri mereka lewat musik seperti itu. Jadi live-nya ini mulai jam berapa sampai jam berapa biasanya? Jam 8 malam sampai jam 11.30. Sampai jam 11.30. Ya, jadi sebelum kita kan juga pengunjung juga butuh istirahat. Jadi sebelum jam istirahat kita sudah stop seperti itu. Kalau hari-harinya sendiri itu hari apa saja kan? Kalau seperti di titik temu yang ada di PKI Kabupaten Baru itu live musiknya setiap hari Kamis dan hari Minggu. Kalau di Dutungan sendiri itu hari apa saja? Bisa sedikit dijelaskan? Sementara sekarang Sabtu malam. Hanya malam Minggu saja ya? Hanya malam Minggu saja. Karena kita juga masih dalam kondisi terbatas, jadi kita nggak terlalu hanya khusus untuk malam minggu, dan itu sebenarnya emang khusus pengunjung yang menginap, jadi bukan pengunjung harian ataupun tamu dari luar yang cuma mau datang nonton musik, enggak. Itu khusus untuk pengunjung yang bermalam ya. Itu dimulai live musik itu sudah lama atau baru saja dihadirkan oleh pengelola? Baru pas tahun baru. Oh, baru pas tahun baru ya. Jadi setelah tahun baru kita memang sudah lama programnya pengen bikin acara musik, tapi juga melibatkan anak-anak muda lokal khususnya. Tribuners, kue keranjang atau kue tutun merupakan makanan khas dalam perayaan Imlek yang banyak dicari warga keturunan Tionghoa tiap tahunnya karena bentuk dan teksturnya yang lengket dan rasanya yang manis. Salah satu lokasi perajinan kue tutun ini di Kelurahan Sawah Lama, Kecamatan Tanjung Karang Timur, maksud kami, Bandar Lampung. Bahan baku dari kue tutun sendiri terbuat dari beras ketan dan juga gula. Seperti apa informasinya? Sudah ada rekan kami, Denny Saputra dari Tribun Lampung. Halo, selamat sore rekan Denny. Halo, suaranya tidak masuk. Cek. Halo. Baik, rekan Denny, bisa Anda informasikan terkait dengan kue keranjang ini yang menjadi khas perayaan Imlek. Apa saja ciri khasnya, rekan Denny? Halo, rekan Denny? Halo, rekan Denny? Bisa. Baik. Halo. Baik, Denny, mungkin bisa Anda informasikan terkait dengan ciri dari kue keranjang atau kue tutun ini. Baik, kue keranjang sendiri itu kue yang berbahan dasar dari beras ketan dan gula pasir yang ciri khas dari tiap tahunan Imlek ya, secara Imlek. Kemudian ciri khas itu bentuk dasar yang dari teksturnya yang lengket gitu, begitu. Baik, lalu rekan Denny, bisa Anda ceritakan seperti apa proses produksi dari kue keranjang sendiri yang merupakan salah satu kue khas Imlek? Baik, untuk bahan dasarnya sendiri, pembuatannya prosesnya itu pertama dari beras ketan yang direndam, kemudian gula pasir dan gula merah itu direndam selama kurang lebih 12 jam. Kemudian setelah itu prosesnya melalui penggilingan, setelah digiling, kemudian setelah itu menjadi adonan. Nah, setelah diadon dituangkan ke dalam kaleng yang sudah dilapisi. Setelah itu dikukus dalam kukusan kurang lebih selama 14 jam.
Baik, baik rekan Dedi, lalu dari informasi ketika Anda datang di salah satu pembuatan kue keranjang begitu, bagaimana mereka memproduksi untuk memberi apa ya jumlah dari produksi mereka untuk Imlek ini berapa kira-kira rekan Denny? Untuk perajin sendiri produksi untuk kue keranjang atau kue tutun ini itu dalam sehari itu dia mencapai memproduksi sekitar 400 buah kue tutun. Baik, lalu untuk pemasaran dan juga penjualannya bisa Anda informasikan dari informasi yang didapatkan seperti apa rekan Dedi? Baik, untuk pemasarannya sendiri itu perajin melalui media sosial, kemudian juga ada beberapa yang datang, konsumen yang datang kepada perajin, dan juga ada yang mulai memesan langsung dari perajin gitu. Baik, terima kasih atas informasi dan juga laporan Anda rekan Denny, selamat bertugas kembali. Kita menuju ke informasi yang terakhir, Tribuners, untuk Anda yang ingin menjajal wisata ekstrim dan menguji adrenalin bisa berkunjung ke Guci River Tubing, Tegal, Jawa Tengah. Guci River Tubing adalah wisata arung jeram atau rafting yang jalurnya ini memanfaatkan aliran Sungai Gung. Tak perlu khawatir menjajal hal ini, lantaran memang para pemandu tetap ikut mendampingi dan memastikan semua perlengkapan sudah terpakai oleh para peserta. Selain menawarkan wisata adrenalin, pengunjung juga bisa menikmati pemandangan indah khas pegunungan dan suara gemercik air aliran Sungai Gung. Seperti apa keseruannya? Sudah ada rekan kami Desta dari Tribun Jateng. Halo, selamat sore rekan Desta. Halo, selamat sore rekan Mufti. Baik, rekan Desta bisa Anda informasikan terkait dengan kelebihan dari wisata Guci River Tubing di Tegal ini seperti apa? Oke, saat yang berkunjung ke DTW Guci Tegal, jangan lupa untuk mencoba wisata yang memacu adrenalin, yaitu Guci River Tubing. Adapun wisata ekstrim yang cukup menantang, sama seperti pada arung jeram pada umumnya. Adapun kelebihan yang dimiliki oleh wisata yang sudah dibuka sejak tahun 2016 lalu ini, yaitu seperti jalur yang cukup ekstrim karena memiliki 33 jurang. Bahkan ada satu titik yang ketinggiannya sendiri mencapai 1,5 meter. Adapun untuk lokasinya sendiri yang berada di area pegunungan, maka pengunjung juga akan dimanjakan dengan pemandangan khas pegunungan dan juga udara yang sejuk. Sementara itu untuk jalur arung jeramnya sendiri memang tidak terlalu panjang, yaitu hanya sekitar 1,5 km. Jalurnya sendiri memanfaatkan dari aliran Sungai Gung dengan air yang cukup jernih. Sekian rekan. Baik, rekan Desta. Lalu ini merupakan salah satu memang sesuatu yang ekstrim begitu ya. Terkait dengan hal itu, apakah ada jaminan keamanan ataupun perlengkapan dari yang disediakan di sana begitu, rekan Desta? Seperti wisata arung jeram pada umumnya, maka sebelum melakukan aktivitas arung jeram ini, maka para peserta akan melakukan pemanasan terlebih dahulu. Setelahnya sudah melakukan pemanasan, peserta akan diarahkan ke lokasi, yaitu memang harus jalan kaki dulu namun tidak terlalu jauh. Setelah sampai pada titik lokasi, maka para peserta ini diarahkan untuk memakai pengaman seperti pelampung, helm, dan juga dibagikan satu orang satu perahu yang terbuat dari bagian ban dalam. Adapun untuk para pemandu sendiri juga selalu ikut dengan dan mendampingi para peserta sehingga benar-benar dipastikan aman, dan ketika terjadi hal yang tidak diinginkan maka para pemandu ini akan sigap untuk membantu para peserta ini. Baik, rekan Desta. Lalu ketika Anda menyambangi tempat ini, untuk harga tiket dan juga waktu operasionalnya ini seperti apa, rekan Desta? Oke, untuk operasional sendiri atau biaya sendiri itu terdapat dua pilihan, yaitu untuk biaya perorangan dan juga paket. Untuk perorangan sendiri harga mulai 30.000 per orang, sedangkan untuk paket yang di dalamnya sudah termasuk arung jeram, mendapat makan dan juga renang itu mulai harga 90.000 sampai 150.000 per orang. Sementara untuk operasional Guci River Tubing ini sebetulnya buka hanya saat weekend atau Sabtu dan Minggu, namun hari biasa tetap bisa buka, namun harus ada yang booking atau by order, sehingga ketika tidak ada yang booking maka saat
weekday atau hari biasa, maka Guci River Tubing ini tidak beroperasi. Sekian. Baik, rekan Desa, terima kasih atas informasi Anda. Lebih lengkapnya Tribuners, kami juga sempat melakukan wawancara dengan bagian pemasaran Guci River Tubing bernama Ali Fikri dan juga seorang pengunjung bernama Firdaus. Berikut informasinya untuk Anda. Jarak sendiri kita ada jarak 1,5 km. 1,5 km. Terus asiknya turbin di sini apa? Asiknya kita ada totalnya ada 33 gram. Jadi menantang juga. 33 gram itu diantaranya ada gram yang tinggi 1,5 meter. Dalam juga. Itu untuk personil setiap turbin itu berapa orang? Untuk pemandu kita ada 15-an lah, kalau beratnya ada 15 orang. Terus untuk peralatan yang digunakan apa aja? Kalau peralatan ada helm, yang pelan sama bantu di. Berarti satu ban satu orang ya? Iya. Itu biayanya berapa? Untuk biayanya kita kenakan per orang 30.000, kecuali ambil paket sama ojol itu lain lagi, ada harga paket lagi. Itu harga paket berapa, Mas? Kalau harga paket kita ada paket yang sama kolam renang dimakan itu dari 90 sampai 150 per orang. Oh ya. Seru sekali, seru banget. Ya, walaupun jaraknya pendek cukup mengatur adrenalin kita. Terguling berapa kali, kelihatannya kecil namun ternyata harus berat banget. Cukup untuk kita sebagai pemula untuk racing di tahap berikutnya. Tapi termasuk aman ya? Aman. Karena sebenarnya jangkal, cuma harusnya deras seperti itu. Asik ya? Asik banget. Bapak dari rombongan mana, Pak? Dari Puskesmas Kemaron, Brebes. Oh, Brebes. Iya. Tahu info tempat ini dari mana? Ya, informasi di media sosial. Oh, di media sosial. Iya. Nama siapa? Nama Firdaus. Iya. Tadi berapa orang, Pak? Ada 20 orang. 20 orang. Iya. Tim vaksinasi dari Puskesmas Kemaron. Oke. Tribuners, demikianlah informasi dalam Tribun Travel Update kali ini. Nantikan informasi lainnya hanya di Tribun News. Jangan lupa untuk terus menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Mufti Fauzia, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.